Selamat datang di Kamen Rider X-Eido, di mana gamer jenius jadi seorang dokter. Hojo Emu sangat mengagumi profesi dokter karena dia pernah diselamatkan pas masih kecil. Sekarang dia juga jadi dokter yang hobi main game, hingga tiba-tiba ada virus baru bernama Baxter menyerang orang-orang, dan muncul pahlawan baru bernama Kamen Rider. Baxter bernama Parado mengajak Graphite untuk bermain sebuah game. Sementara itu, dokter bernama Hinata nyuruh asistennya Asuna untuk nyari gamer hebat untuk pakai gamer driver. Pas menuju rumah sakit, Asuna ditabrak Emu yang lagi ngajar bocil bernama Shota dan menjatuhkan gamer driver dan Gashat. Tapi tiba-tiba Shota diserang virus Baxter. Karena itu Asuna pun ngebawanya ke ruang CR yang bahkan gak diketahui Emu. Di sana mereka pun bertemu Dr. Kagami Haima karena khawatir Emu menemui Shota yang pengen datang ke perilisan game Mighty Action X buatan Dan Kuroto. Tak lama Asuna yang nyari gamer genius Emu malah ketemu mereka berdua. Asuna maksa Shota pulang, tapi tiba-tiba Shota dikendalikan Baxter. Asuna pun jelasin virus Baxter yang muncul dari video game. Satu-satunya cara untuk nyelamatin korban adalah dengan gamer driver dan Gashat. Teringat dirinya diselamatin pas masih kecil, Emu pun ngambil driver itu dan henshin jadi Kamen Rider X8. Dengan level 1, badan X8 gede banget karena dapat item speed up, gerakannya jadi cepat. Terungkap kalau Emu adalah si gamer genius Emu. Dia pun level up. Dengan form ini, X8 mengalahkan para Groucho Baxter dengan mudah. Emu pun melawan Baxter yang muncul dari tubuh Shota dan menghabisinya dengan Mighty Critical Strike. Shota pun selamat. Setelah itu Asuna ngebawa Emu ke markas CR di mana mereka ngelawan virus Baxter. Asuna juga nunjukin identitas aslinya yang bernama Poppy Pipopapo. Ternyata driver dan Gashat dibuat oleh Dan Kuroto dari Genmu Corporation. Tak lama putra Kagami Haima yang bernama Hiro datang. Dia adalah ahli bedah profesional. Tampaknya dia gak suka sama Emu. Setelah itu ada korban virus Baxter lagi. Emu dan Asuna datang disusul Hiro yang akan memulai operasinya. Dia pun henshin jadi Kamen Rider Brave. Hiro terus meremehkan kemampuan Emu yang masih amatir. Setelah Baxternya dikeluarkan, Brave hendak level up, cuman mereka diganggu Kamen Rider misterius berwarna hitam. Dia adalah Genmu. Mereka juga diperhatikan pria bernama Kiria. Beda dengan Hiro, Emu sangat peduli pada kondisi pasien. Dia pun menemukan kalau penyebab seseorang bisa kena virus adalah stres. Emu pun berusaha membantu pasien mengatasinya. Cuman tiba-tiba Baxter tadi menyerang. Emu pun henshin jadi Kamen Rider X8. Cuman karena ada korban yang disandra, dia gak bisa level up. Tiba-tiba Hiro pun datang dan henshin jadi Brave. Dia gak peduli sama orang yang disandra. Brave pun maka pedangnya dan nyerang Baxter itu. X8 juga membantu dan akhirnya Baxter itu pun dikalahkan. Karena gak mau nyerahin pasien pada orang kayak Hiro, Emu pun mutusin untuk terus jadi Kamen Rider. Sementara itu, dokter bernama Taiga menemui Dan Kuroto untuk membeli gamer driver dan Gashat. Setelah itu, dia ditemui Parado dan Graphite yang punya urusan dengannya 5 tahun lalu. Tak lama, ada bocil bernama Yuki yang takut pada dokter dan munculin Baxter. Taiga yang ada di sana pun henshin jadi Kamen Rider Snipe untuk melawan Baxter itu. Asuna pun jelasin kalau Taiga adalah mantan Kamen Rider 5 tahun yang lalu. Hiro juga menemui Dan Kuroto dan protes kenapa Taiga dikasih driver lagi. Tak lama Yuki kabur. Rasa takutnya para dokter ngebangkitin Baxternya lagi. Emu dan Taiga pun henshin dan bersaing siapa yang duluan mengalahkan si Baxter. Hiro juga datang untuk menyita driver Taiga. Pertarungan Kamen Rider Brave dan Snipe pun terjadi. Cuman karena nyawa Yuki dalam bahaya, Emu menghentikan mereka. Para Baxter malah makin kuat. Cuman ngeliat tekad Emu untuk menyelamatkannya, Hiro udah gak takut dokter lagi. Baxter pun melemah dan Emu langsung menyerang dengan Mighty Critical Finish yang ternyata gak cukup. Snipe pun mengakhirinya. Karena memenangkan challenge, Taiga pun ngambil Gashat Emu. Lagi-lagi mereka diperhatikan pria bernama Kiria. Hari berganti, Kiria menemui Emu karena temannya Nishi terjangkit virus Baxter. Sedangkan Dan Kuroto menganggap Taiga sebagai ancaman karena udah ngambil Gashat X8 yang sangat berharga. Ternyata Kiria dendam karena temannya mati di Zero Day atau hari terciptanya virus Baxter. Dia pun nantang Taiga. Kalau dia menang, Taiga harus ngembaliin Gashat Emu. Dia pun henshin jadi Kamen Rider Laser. Malah muter-muter gak jelas. Baxter pun pakai motor dan akan dikejar Snipe. Cuman Hiro henshin dan menghalanginya. Kiria langsung ngambil Gashat Emu dan level up ke bentuk motor untuk dinaiki Emu. Cuman Emu lebih peduli pada kondisi pasien. Tiba-tiba Genmu datang nyerang Brave dan Snipe. Sementara itu terungkap alasan Nishi bisa stres karena adiknya Riko diculik Baxter. Karena itu, Emu dan Kiria pun sepakat untuk kerjasama. Dengan menaiki laser, Emu pun balapan dengan Baxter motor. Balapan super sengit dan saling serang pun terjadi. Hingga mereka berdua pun menang dan nyelamatin Riko. Tapi ternyata, Kiria cuma manfaatin Emu untuk dapetin sampel Baxter. Cuman Genmu datang untuk ngancurin Baxter itu sepenuhnya. Besoknya, Dan Kuroto ngasih tahu kalau 4 Gashat barunya dicuri seseorang. Pria itu ditemui Emu di pinggir jalan dan lagi sakit. Tak lama, Hiro dan Asuna pun datang.
menyerang, cuman orang itu langsung kabur. Muncullah Baxter yang ditancap dengan salah satu gasyat yang dicuri. Emu dan Hiro pun melawannya, cuman Genmu datang menghadang dan mengalahkan mereka. Setelah itu, Kiriya datang dan ngasih tahu kalau identitas Genmu adalah pria yang mencuri gasyat. Meski begitu, Emu masih mau menolongnya karena dia juga pasien. Tak lama, Baxter dan Genmu muncul lagi. Hiro dan Taiga mau merebut gasyat itu, sedangkan Kiriya melawan Genmu. Di setelah itu, Kiriya ngasih tahu kalau dia tahu identitas Genmu. Cuman karena Genmu level 3, laser bisa dibantai dengan mudah. Tak lama, pria yang nyuri gasyat muncul. Dia bukan Genmu, tapi Graphite. Snipe pun langsung menyerangnya, cuma dikalahkan dengan mudah. Emu pun henshin jadi X8 dan berhasil dapetin gasyat Gekitotsu Robot. Karena sama-sama level 3, X8 pun bisa mengimbangi Genmu, bahkan mengalahkannya. Cuman Genmu langsung kabur. Dan ternyata, dia adalah Dan Kuroto yang langsung ditemui Parato dan Graphite. Besoknya, Emu nemuin pasien lagi yang munculin Baxter dengan gasyat Doremifa. Hiro pun henshin dan melawannya. Graphite juga datang. Karena itu, Emu henshin juga dan ngebantu Hiro. Cuman mereka kewalahan. Tiba-tiba, Snipe datang dan ingin balas dendam pada Graphite. Emu juga makan level 3, cuman tiba-tiba Genmu datang menghentikan pertarungan. Karena ditanya, Taiga pun ngungkap kalau Graphite lah yang membunuh pacar Hiro yang bernama Saki 5 tahun lalu. Karena Taiga gagal mengalahkan Graphite, Saki yang jadi korbannya pun musnah. Tak lama, Emu dan Hiro ngelawan Baxter tadi lagi. Cuman Hiro yang lagi emosional malah ngelawan Graphite dan kalah dengan mudah. Cuman Emu ngorbanin diri untuk nyelamatin Hiro. Berkat kata-kata dari Emu, Hiro pun bangkit lagi dan mengalahkan Baxter itu dan dapetin gasyat Doremifa. Karena udah level 3, Brave pun bisa mengungguli Graphite dan membuatnya kabur. Sementara itu, Kiriya yang dirawat terbangun karena mimpiin kematian temannya. Pak Tua di sampingnya malah kena virus Baxter. Emu dan Hiro pun mulai operasi. Ternyata ada 2 Baxter yang ngambil 2 gasyat yang dicuri. Genmu juga datang. Dengan level 3, X8 dan Brave melawan. Cuman tiba-tiba mereka ngilang. Setelah itu, Kiriya nawarin bantuannya, cuman gak ada yang percaya padanya. Cuman tak lama, Kiriya ngebantu nyari Baxter tadi untuk bikin Emu percaya padanya. Walaupun itu gak berlaku pada Hiro. Genmu muncul lagi dan nyerang Hiro. Karena itu, Emu setuju untuk percaya pada Kiriya. Kerjasama mereka pun berhasil ngalahin salah satu Baxter. Dari gasyatnya, Laser pun level up dan ngungkap identitas Genmu yang adalah Dan Kuroto. Laser pun ngelawan Genmu untuk ngebutin perkataannya. Cuman pas dihabisi, Parato datang menggantikan Dan Kuroto yang membuat Kiriya seakan berbohong lagi. Emu pun tampak kecewa. Tak lama, Taiga nemuin Baxter yang nyerang pabrik milik si Pak Tua. Cuman setelah dapat gasyatnya, Taiga malah menyelamatkan pasien dan menentang Emu untuk tanding dengan taruhan gasyatnya dan Hiro. Besoknya, Emu dan Hiro pun menemui Taiga untuk memenuhi tantangannya. Sedangkan Kiriya yang mau tahu siapa itu Parado melawan Kuroto. Karena kewalahan dikeroyok, Taiga pun level up dengan Jet Combat Gasyat. Karena kelicikannya, Taiga berhasil ngerebut gasyat level 3 dari Hiro dan Emu. Sementara itu, Kuroto jelasin ke Kiriya kalau untuk jadi rider, mereka harus operasi kecocokan. Namun, Emu tidak membutuhkan itu. Dia lagi menyelidiki alasannya. Sedangkan Graphite nyuri prototip gasyat di kantor Kuroto. Setelah itu, dia nyerang Dr. Hinata. Dia pun dibawa ke CR dan dirawat Emu. Tak lama, Baxternya pun keluar. Graphite juga muncul dengan kekuatan barunya yang ternyata sengaja dibiarkan Kuroto untuk diambil Graphite. Tak lama, Kuroto ngasih gasyat level 5 yang baru bisa dipakai kalau udah ngalahin Baxter dari Dr. Hinata. Masalahnya, game dari gasyat ini harus dimainkan 4 orang sekaligus. Sedangkan Kiriya nyelidikin soal Emu yang gak jalanin operasi kecocokan untuk jadi rider. Dia cuma pernah dioperasi Dr. Hinata pas masih kecil. Tak lama, Graphite memulai aksinya lagi dengan menyebar virus Baxter. Karena itu, Emu pun datang melawannya. Cuman, Taiga datang untuk ngerebut gasyat level 5. Meski begitu, Emu berhasil ngalahin Baxter Naga dan aktifin gasyat level 5 duluan. X8 pun dapat level 5, cuman malah gak bisa dikendalikan. Tak lama, Emu pun unhenshin. Karena itu, Asuna ngebawanya pulang untuk dirawat. Cuman ngeliat makin banyak korban, Emu mau bertarung lagi. Dr. Hinata menyadarkannya bahwa dalam operasi, dokter harus kerjasama dengan tim agar operasi berjalan lancar. Karena itu, Emu pun ngajak yang lain kerjasama, cuman langsung ditolak. Kiriya juga menyinggung Emu yang gak jalanin operasi kecocokan. Karena itu, besoknya Emu nantang mereka bertiga untuk ngerebut gasyat Dragoneck Hunter darinya. Ternyata, Emu sengaja melakukan itu buat ngeluarin 4 gasyat lagi. Mereka pun memakainya dan sama-sama level up untuk melawan Graphite. Karena dikeroyok 4 rider sekaligus, Graphite pun kalah telak. Cuman karena itu, mereka bingung siapa yang menang dan dapetin gasyat itu. Dr. Hinata pun sembuh dan Kuroto baru aja dapat data dari para rider. Untuk menyempurnakan proyek barunya, Kuroto perlu data kematian. Sementara itu, bocil bernama Shuhei terjangkit Baxter yang akan level up kalau bocil itu meninggoy. Emu pun melawannya, cuman tiba-tiba Genmu datang mengganggu. Kiriya menuduh Dr. Hinata ngelakuin operasi kecocokan pada Emu pas masih kecil. Tak lama, Kuroto ngasih tahu semua rider kalau Genmu lah yang nyebarin virus Baxter. Karena itu, mereka harus segera mengalahkannya. Tak lama, Kuroto nyuruh Enmu ngebawa pasien ke sebuah tempat. Sesampainya, dia malah ditemui Genmu. Emu pun
melawannya dengan level 5. Genmu juga ngungkap kalau Dr. Hinata lah yang menyuruhnya nyebarin virus Baxter. Karena kewalahan, Emu dibantu Kiriya yang kini percaya pada Emu. Hiro dan Taiga juga nyusul. Karena itu mereka kerjasama lagi dan mengeroyok Genmu. Pas nyawanya udah habis, Genmu malah gak mati. Akhirnya Kuroto ngebongkar identitasnya dan ngungkap kalau dia memanfaatkan mereka selama ini untuk dapetin data. Dari data kematian, Kuroto pun dapat gadget baru. Setelah itu, Kiriya menemui mantan CEO Genmu Corporation bernama Dan Masamune. Sementara itu, Baxter menyerang Ibu Shuhei. Karena itu, Emu pun henshin dengan gadget yang direbutnya dari Genmu untuk melawannya. Hiro juga datang ngebantu. Karena lagi Natal, mereka semua dapat item Natal yang ngebantu mengalahkan Baxter itu. Cuman Parado mengambil data Baxter itu untuk dikasih ke Kuroto yang lagi bikin game Kamen Rider Chronicle. Tak lama, Kiriya nelpon mereka semua untuk minta ketemuan. Sedangkan Taiga ditemui cewek bernama Nico yang memintanya mengalahkan Emu. Kiriya pun ditemui Kuroto. Dia udah tahu alasan Emu bisa jadi rider tanpa operasi. Untuk menutup mulutnya, Kuroto nawarin gadget zombie. Pas dipakai, Kiriya malah tumbang. Kuroto pun menggunakannya dan henshin jadi Genmu level 10. Karena perbedaan kekuatan yang jauh, Genmu bisa dengan mudah ngebantai laser dan mengalahkannya. Pas Emu sampai, Kiriya udah gak bisa ditolong dan ngasih drivernya ke Emu. Besoknya, seorang ahli bedah malah terjangkit virus Baxter. Karena itu, Emu dan Hiro pun melawan Baxternya. Cuman tiba-tiba Genmu datang dan ingin ngerebut gadget mereka. Marah karena kematian Kiriya, Emu pun maka level 5 untuk menyerangnya. Karena itu, Hiro menyadarkannya kalau mereka harus fokus pada operasi. Karena itu, Hiro pun menyita gadget Emu. Sementara itu, Kuroto ngasih Parado gadget yang belum bisa digunakan. Pas lagi galau, Emu ditemui Parado. Sedangkan Hiro yang lagi makan diserang Baxter tadi. Ternyata, Emu takut pada kematian setelah apa yang terjadi pada Kiriya dan pasiennya yang akan mati karena kanker. Karena itu, Parado pun ngasih gadget terlarang yang belum selesai. Sementara itu, Hiro dan Taiga dibantai Baxter dan Genmu. Tak lama, Emu pun datang dan pakai gadget barunya. Awalnya dia kesakitan, cuman setelah itu gadgetnya berubah dan ngasih form X8 Mighty Brother. Dengan form ini, X8 bisa jadi dua. Cuman kedua Enmu malah berantem dan beda pendapat. Karena itu, Baxter dan Genmu pun bisa kabur. Setelah itu, Taiga nanya ke Nico soal Emu yang kepribadiannya bisa berubah saat bermain game. Sementara itu, Emu minta Hiro untuk nyelamatin pasiennya dari kanker pankreas. Itu juga alasan kenapa Baxternya nyerang Hiro. Walaupun awalnya nolak dan risiko gagal sangat besar, akhirnya Hiro bersedia. Saat Hiro memulai operasinya, Emu melawan Baxter. Tapi tiba-tiba, Kuroto datang mengganggu. Karena kewalahan dikeroyok dua lawan, Emu pun pakai Mighty Brother lagi. Kali ini dua Emu udah bisa kerjasama dengan baik. Dengan Mighty Double Critical Strike, Baxter itu pun dikalahkan. Cuman setelah itu, Emu pingsan dan Taiga diam-diam mengambil darahnya. Hiro juga nyelesain operasinya dengan lancar. Karena itu, Emu berterima kasih padanya. Sedangkan Taiga menemukan kalau Emu sebenarnya terjangkit virus Baxter. Nico malah mutusin buat pindah ke sana sampai Taiga ngalahin Emu. Cuman diam-diam dia ngambil driver Taiga dan nantang Emu untuk tanding. Dia malah kena virus Baxter. Emu, Hiro, dan Taiga pun melawan Baxternya. Genmu juga datang untuk menghapus Mighty Brother, cuman karena kewalahan dia pun mundur. Setelah itu, Taiga menemui Kuroto yang ngungkap kalau Emu adalah korban virus Baxter pertama yang diciptakan seorang dokter bernama Zaidan Michihiko. Ternyata Hiro juga mendengarnya. Sementara itu, Emu bingung kenapa Nico sangat membencinya. Karena ditanya, Emu jelasin kalau 6 tahun lalu dia pernah ikut turnamen game dan setelah itu ada mimpi di mana dia dioperasi. Tak lama, Taiga nyuruh Emu datang untuk ngerebut gadgetnya. Anehnya, Hiro juga nyerang Emu. Cuman tiba-tiba Parado datang. Karena Emu gak ngelawan, dia pun henshin jadi Kamen Rider Paradox level 50 untuk ngelawan Brave dan Snipe. Dengan kekuatan puzzle, Parado pun mengalahkan mereka dengan mudah. Karena itu, Emu juga melawan. Cuman Paradox punya 2 game dalam satu gadget. Emu pun dikalahkan. Setelah itu, Hiro ngasih tahu ayahnya soal Emu yang terjangkit virus Baxter. Pas ketemu, Hiro mau nyerang Emu lagi untuk ngeluarin Baxternya. Cuman tiba-tiba Baxter dari Nico muncul. Genmu juga nyusul dan berhasil ngerebut gadget Hiro. Setelah ingat, Emu pun menemui Nico lagi. Ternyata dulu mereka sempat bersaing ketat di sebuah game. Waktu itu, Emu menang, yang jadi alasan Nico sangat ingin mengalahkannya dengan jadi rider. Cuman Taiga memarahinya karena jadi Kamen Rider tidak seremeh itu. Emu pun minta Taiga menyelamatkan Nico. Asuna pun ngebawa Nico ngeliat perjuangan Taiga dan ngebuatnya sadar. Sementara itu, Parado yang ditembak Baxter Nico malah menghabisi Baxter itu. Lagi-lagi setelah henshin, Emu ngerasa sakit kepala. Besoknya, Emu nemuin Baxter Burger yang malah tampak gak jahat. Pasiennya malah jadi stres pas ngeliat Baxternya diserang. Emu dikasih gadget level 4 bernama Juju Burger dan ngebawa mereka kabur. Ternyata pasien bernama Kobushi adalah mantan karyawan Genmu Corporation. Setelah Kuroto keluar, dia bikin gamenya sendiri. Dari situ, virus Baxter menjangkitnya dan munculin Burgermon. Cuman karena Hiro mau menyerangnya, Burgermon sadar kalau Baxter gak bisa berteman dengan manusia. Dia pun menyerang warga. Taiga langsung menyerangnya. Cuman Emu sadar kalau Burgermon cuman
pura-pura jadi jahat agar dikalahkan. Emu pun pakai gashat Juju Burger dan bikinan burger untuk Burgermon. Karena itu virus di tubuh Kobushi pun menghilang, tapi Burgermon masih ada. Cuman Genmu dan Parado datang nyerang mereka. Demi melindungi Kobushi, Burgermon ngorbanin diri menerima serangan Genmu. Karena itu Emu marah besar. Karena perkataan Kuroto, Emu mulai sadar ada rahasia pada tubuhnya. Sementara itu Kuroto menyerang Kobushi dengan virus lagi. Ternyata dia melakukan itu untuk memancing Emu dan yang lain. Karena Hiro lagi gak punya gashat, Emu dan Taiga yang melawannya. Buster di tubuh Kobushi adalah motor yang memancing Emu ke tempat lain. Sedangkan Genmu berhasil ngerebut gashat Taiga dengan mudah. Karena itu Taiga nyuruh Hiro mencegah Emu henshin. Ditambah kondisinya makin parah. Poppy juga tahu kalau Emu dijangkit virus. Cuman Hiro berusaha menutupi itu dari Emu. Kuroto pun jelasin kalau Kamen Rider Chronicle adalah game di mana orang-orang jadi Kamen Rider dan bertarung satu sama lain. Walaupun udah dilarang Hiro, Emu tetap henshin. Kuroto pun datang dan memakai gashat level 50 bernama Tidal Fantasy untuk menyerangnya. Karena motor udah gak guna, Genmu pun menghabisinya. Melihat itu, Parado yang marah pun nyerang Genmu. Dengan kekuatan puzzle, Paradox pun mengalahkannya. Cuman setelah itu, Kuroto ngasih tahu Emu fakta kalau dia adalah korban pertama virus Baxter. Tak percaya mendengar itu, tubuh Emu ngalamin hal aneh. Emu pun dirawat. Hiro menduga Baxter di tubuh Emu belum keluar. Emu malah pakai kepribadian gamernya. Tak lama ada pasien Baxter lagi. Masih dengan kepribadian gamernya, Emu pun henshin dan melawannya. Cuman tiba-tiba pasien kembali normal. Sekarang Emu malah jadi gak peduli sama pasiennya. Karena itu kali ini Hiro yang ngebantu pasien ngatasin stres. Cuman tak lama Baxternya muncul. Emu pun datang melawannya. Cuman Genbu mengincar gashatnya. Hiro pun beraksi walaupun gak bisa henshin. Dia pun berhasil nyuri gashat Tidal Fantasy. Hiro pun memakainya untuk henshin. Karena ini level 50, awalnya Hiro gak bisa mengendalikannya. Cuman dengan tekad yang kuat, dia bisa melawan balik. Melihat itu, Emu juga kembali normal. Karena levelnya sangat tinggi, Brave pun ngalahin Genmu dan Baxter tadi dengan mudah. Si pasien pun berterima kasih padanya. Besoknya, ada pasien lagi yang ditemuin Taiga dan Nico. Hiro pun henshin dengan Tidal Fantasy untuk ngelawan Baxternya. Karena dibantai habis-habisan, Baxter itu pun mundur. Parato juga datang. Karena itu, Brave juga melawannya. Paradox pun memakai mode puzzle dan knockout. Cuman karena Hiro belum bisa mengendalikan level 50, Paradox pun mundur. Taiga pun ngebawa Hiro untuk dirawat. Pas Baxter muncul lagi, Taiga ngambil gashat level 50 yang ternyata juga punya mode kapal perang. Sementara itu, Emu malah takut untuk henshin lagi. Untungnya Taiga datang dan langsung memakai Bang Bang Simulation. Setelah ingat kalau dia seorang dokter, Emu pun beraniin diri untuk henshin lagi dengan Mighty Brother. Dengan mudah, Taiga ngalahin Baxter dengan tembakannya. Sedangkan Genmu yang habis ngambil data Baxter langsung pergi. Setelah itu, Parado mendesak Kuroto untuk nyelesain Kamen Rider Chronicle. Seorang polisi bernama Uesugi yang lagi nginterogasi dan Masamune tiba-tiba kena virus Baxter. Emu dan Asuna pun datang. Baxter pun muncul. Genmu juga datang dan dilawan Snipe. Karena kewalahan, Baxter itu pun mundur. Ternyata Uesugi mau ngungkap misteri di balik virus Baxter karena anaknya jadi korban virus itu. Emu pun menggantikannya dengan menemui dan Masamune. Sedangkan Taiga nyuruh Kobushi bikin gashat baru untuk mengalahkan Genmu. Masamune jelasin kalau orang pertama yang nemuin virus Baxter adalah Kuroto, tapi dia malah menyalahkan ayahnya yang akhirnya masuk penjara. Sementara itu, Baxter di tubuh Uesugi muncul. Hiro pun melawannya. Emu melawan Genmu, sedangkan Taiga melawan Parado. Setelah Baxternya dikalahkan, Kuroto langsung ngambil datanya dan ngasih tahu tujuannya bikin game Kamen Rider Chronicle. Marah karena banyak orang jadi korbannya, Emu pun menyerangnya. Cuman Kuroto langsung kabur. Setelah itu, Hiro minta barang-barang Kiriya dari Nishi dan menemukan sesuatu. Sedangkan Kuroto yang diciduk pemerintah malah kena virus Baxter. Emu dan yang lain pun datang melawannya. Setelah Baxternya pergi, mereka kaget karena Kuroto lah yang terjangkit virus Baxter. Meski begitu, Emu dan Hiro setuju untuk merawatnya. Kuroto ngungkap kalau pas masih SMP, dia dapat surat dari Emu yang memintanya bikinin game. Dia pun ngirim sebuah prototipe game pada Emu yang membuatnya kena virus Baxter. Sementara itu, Hiro ngasih data yang didapat dari Kiriya pada Kobushi untuk bikin gashat baru. Setelah semua yang Kuroto lakukan padanya, Emu masih bisa memaafkannya. Baxter pun muncul, tapi anehnya Genmu malah nyerang Brave di tempat lain. Setelah selesai, Taiga pun pakai gashat barunya tapi malah gagal. Setelah Baxternya dikalahkan, Kuroto pun ngungkap kalau dia sengaja kena virus Baxter untuk kabur dari pemerintah. Dia pun henshin dan nyerang Emu lagi. Serangannya sampai ngerusak driver Emu. Kuroto pun kembali ke Genmu Corporation. Gashat yang dibuat Kobushi berisi data reprogramming yang bisa digunakan untuk ngelawan keabadian Genmu. Hiro pun memintanya dari Taiga, sedangkan Emu yang pakai driver Kiriya melawan Genmu.
Karena Emu pernah ngebuat Gashat Mighty Brother, Hiro pun mempercayakannya Gashat baru itu. Awalnya gagal, tapi setelah ingat kalau Kiriya percaya padanya, Emu pun berhasil ngaktifin Gashat itu dan ngasih form Maximum Gamer dengan level 99. Dengan kekuatan reprogramnya, Emu pun ngilangin keabadian genmu. Cuman setelah itu, Emu malah gak menghabisinya, karena itu Kuroto bisa kabur. Setelah itu, dia menjangkit orang-orang dengan virus Baxter. Taiga pun datang melawannya, cuman kewalahan. Emu pun datang lagi dan henshin dengan Maximum Mighty X. X8, Brave dan Snap pun nyerang bersamaan dan ngalahin genmu. Emu juga ngebuatnya gak bisa henshin lagi. Tapi tiba-tiba, Parado datang dan menghabisi Kuroto untuk ngambil alih Kamen Rider Chronicle. Besoknya, ada 3 orang sekaligus yang terkena virus Baxter. Mereka sama-sama anggota sebuah band. Emu pun henshin dengan Mighty Brother. Tiba-tiba, Shishiret juga datang dan ngebantunya. Baxter Motor pun bisa dikalahkan. Setelah itu, Asuna ditemui pria bernama Amagasaki Ren yang mengaku bos baru dari Genmu Corporation. Sedangkan Taiga dan Hiro melawan 2 Baxter yang tersisa. Karena hasil audisinya gagal, pasien pun stres berat dan munculan Baxter Motor lagi. Emu pun henshin dengan Maximum Mighty X dan melawannya. Sedangkan Amagasaki mempengaruhi Poppy untuk ikut dalam Kamen Rider Chronicle. Parado pun ngebangkitin semua Baxter dan tersisa yang terakhir yaitu Poppy. Karena udah lengkap, dia pun memulai game Kamen Rider Chronicle. Tak lama para warga biasa bisa henshin jadi Kamen Rider dan ngelawan Baxter. Poppy juga muncul sebagai pemandu dan jelasin kalau ini adalah game Kamen Rider Chronicle. Para player juga bisa nyerang Kamen Rider untuk dapetin item langka. Karena dikeroyok, Emu makai Maximum Gamer. Sementara itu, Hiro dan Taiga menemui Amagasaki yang menolak jelasin soal Kamen Rider Chronicle. Tak lama game pun dilanjutkan lagi. Karena dikeroyok banyak player, Gashat Emu berhasil direbut. Parado juga datang dan dengan levelnya yang beda jauh, dia pun ngebantai para player. Setelah game over, mereka akan musnah. Parado sangat senang karena di game ini Baxter lah yang menghabisi manusia. Setelah itu, Amagasaki ngasih Bugvisor dan Gashat juga untuk Poppy. Pemerintah ingin menghentikan game itu, tapi jika dilakukan, para player akan langsung musnah. Tak lama game pun dilanjutkan. Emu yang berusaha menghentikan player diserang seseorang yang tak lain adalah Poppy. Poppy pun henshin jadi Kamen Rider Poppy. Taiga juga datang dan nyerang Poppy, cuman mereka berdua malah dibantai Poppy dengan mudah. Parado pun jelasin kalau save data Poppy udah dihapus. Sejak awal dia dibuat untuk ngumpulin data para Baxter, dan karena Kamen Rider Chronicle udah dimulai, dia pun kembali pada tugasnya yang asli. Taiga kaget dengan kembalinya Graphite yang menyuruhnya ikut juga agar mereka bisa bertarung. Walaupun udah dilarang pemerintah untuk keluar, Emu tetap berusaha melindungi para warga yang jadi korban. Hiro dan Taiga juga ikut karena mereka adalah seorang dokter. Dr. Hinata juga percaya pada mereka. Pertarungan super epic pun terjadi. Brave dan Snap kerjasama dan berhasil ngalahin 2 Baxter. Emu dengan Maximum Gamer juga memukul mundur Parado. Para player yang melihat itu pun mulai sadar dan ninggalin game ini. Cuman dengan kelicikannya, Amagasaki berhasil menghasut para player untuk terus bermain. Tak lama, Nico juga ikut. Dengan mudah, dia bisa mengalahkan para Baxter dan dapat item. Cuman setelah itu, dia kena virus Baxter lagi. Karena itu, Taiga datang memarahinya. Karena Taiga gak paham perasaannya, Nico pun ngambek. Taiga yang marah langsung menemui Amagasaki dan terungkap kalau dia adalah Baxter. Setelah itu, Amagasaki mancing Nico dan yang lain datang. Dia pun berubah ke bentuk Baxternya bernama Lovelika. Taiga juga datang, cuman Amagasaki mencegah mereka ngebantu Nico. Serangan mereka juga gak mempan parahnya. Taiga pun ngungkap kalau dia ingin bertarung sendiri karena gak mau orang lain menanggung beban. Dia juga senang karena Nico masih menganggapnya dokter di saat yang lain tidak. Dengan Bang Simulation, Taiga pun ngalahin Baxter itu. Emu gak sengaja ngeliat Poppy yang tampak senang. Dia pun ngasih tahu hal itu pada Hiro. Dia ngerasa kalau Poppy sebenarnya gak beneran jahat. Pas Poppy muncul lagi, Emu berusaha menyadarkannya. Cuman itu tampak sia-sia. Karena itu Emu pun menyerangnya. Ternyata Emu mereprogram Poppy dan mengembalikannya ke semula. Cuman Parado langsung ngebawanya pergi. Karena Emu terus khawatir pada Poppy, Hiro ngingetin kalau Poppy juga Baxter yang hidup karena menjangkit manusia. Ngeliat Poppy yang jadi ragu, Parado pun memaksanya untuk terus ikut game ini. Besoknya, para player pun nyerang Poppy. Taiga dan Nico juga nyusul. Ngeliat Poppy dihajar yang lain, Emu pun melindunginya. Ternyata, Poppy ngerasa kalau semua Baxter itu jahat. Karena itu, Emu pun menyuruhnya membunuhnya. Poppy gak bisa, yang artinya dia beda dengan Baxter lain. Ngeliat itu, Parado pun sangat kesal dan merasuki Emu. Parado pun menculik Emu dan ngungkap kalau dia selalu memperhatikan Emu dari dulu. Karena ternyata, Parado adalah Baxter yang menginfeksi tubuh Emu. Hiro menduga kalau kepribadian gamer Emu bisa ada karena pengaruh dari Parado. Parado pun make Mighty Brother dan ngajak Emu bertarung. Cuman karena lagi kena mental, Emu gak bisa melawan. Sementara itu, Poppy dapat ingatan dari orang yang diinfeksinya lagi ngobrol dengan dan Kuroto kecil. Hiro dan yang lain pun menemui Emu. Emu pun melawan balik dan mengalahkan Parado. Cuman ternyata, Parado sengaja ngelakuin itu untuk dapat DNA manusia. Sekarang dia bisa make Gamer Driver dan henshin jadi
di Paradox Perfect Knockout level 99. Hiro dan Taiga mencoba melawannya tapi malah kebantai dengan mudah. Ngeliat itu, Emu pun henshin dengan Maximum Gamer, cuman serangannya masih kalah kuat. Setelah itu Parado merasuki Emu lagi, sedangkan Poppy yang mengandalkan ingatannya sampai ke markas Kuroto dan menemukan Proto Mighty Action X dan Driver. Dengan gasyat itu, Furious Baxter bisa ditekan. Tak lama, Parado datang lagi dan mau menghabisi Poppy. Ternyata dia ngelakuin itu untuk ngebuat Emu bangkit dan mau bertarung serius. Meski gak tahu resikonya, Poppy mau pakai gasyat level 1 yang diduga bisa menekan Furious Baxter. Dia pun masuk ke dunia Proto Mighty Action X. Sementara itu, Emu dan Paradox mulai bertarung. Nasib manusia dan Baxter ada di tangan mereka. Cuman setelah serangan terakhir, Paradox lah yang masih bertahan. Hiro dan Taiga mau menolongnya cuman diserang. Tapi tiba-tiba, Poppy ngebawa Genmu level 0 datang dan dia adalah Dan Kuroto. Parado mau merasuki Emu lagi tapi gak bisa. Itu berkat kemampuan Genmu level 0. Ternyata Kuroto bisa hidup lagi karena Poppy menemukannya di dalam game. Karena Kuroto banyak tingkah lagi, Poppy memasukkannya ke dalam bug Visor lagi. Taiga sempat marah karena Poppy bangkitin Kuroto, cuman dia ngelakuin itu untuk menolong Emu. Tak lama ada Baxter lagi, karena itu Emu datang melawannya. Poppy langsung ngirim Kuroto yang masih marah karena Parado makai drivernya. Genmu level 0 punya kemampuan nurunin level rider lain. Pas dikalahkan, Kuroto masih bisa continue dan tersisa 99 nyawa lagi. Setelah itu, Poppy yang sadar pun ngungkap kalau manusia yang diinfeksinya adalah ibu Kuroto. Itu alasan Kuroto bikin Kamen Rider Chronicle, yaitu untuk menjaga ibunya tetap ada dengan menyimpan datanya. Emu gak setuju sama sekali karena nyawa tidak seharusnya dipermainkan. Sedangkan Hiro sama dengan Kuroto berharap pacarnya bisa hidup lagi. Tak lama Kuroto nyerang Parado lagi. Cuman Poppy yang khawatir padanya melindunginya. Karena teringat pada ibunya, Kuroto ngorbanin diri dengan menahan serangan Parado. Setelah Kuroto hidup lagi, Emu pun setuju kerjasama dengannya. Genmu terus menurunkan level Paradox sambil diserang X8 dan akhirnya Paradox pun kabur. Sebagai permintaan maaf, Kuroto pun ngasih mereka gasyat dan ngasih tahu Hiro cara menyelamatkan pacarnya. Sementara itu, Dan Masamune akhirnya bebas. Parado dan Graphite muncul lagi. Karena Lovelika dan Graphite berevolusi, Taiga dan Hiro pun dikalahkan. Ternyata player yang ada di sana ayah Hiro. Dia ngelakuin itu demi ngehidupin Saki. Hiro pun memintanya ngambil proto gasyat yang disita pemerintah. Karena ditanya, Kuroto pun ngasih tahu kalau Last Boss Kamen Rider Chronicle adalah game Deus dan satu-satunya yang bisa mengalahkannya adalah Kamen Rider Chronos. Besoknya, semua rider dan Baxter pun bersiap untuk final fight. Kerja sama para rider sangat baik hingga hampir menang. Tapi tiba-tiba waktu menjadi malam, disusul Dan Masamune yang datang dan mengklaim Kamen Rider Chronicle sebagai miliknya. Dia pun henshin jadi Kamen Rider Chronos. Dengan skill pause, para rider dikalahkan dengan mudah. Lovelika juga dihabisi dengan mudah dan gak bisa dihidupkan lagi. Setelah itu, Masamune mengancam para Baxter kalau gak mau bernasib sama dengan Lovelika. Sementara itu, Hiro dapat info kalau semua gasyat yang disita pemerintah hilang. Tak lama, Masamune membawa Hiro ke sebuah tempat untuk ngajak kerjasama. Karena menolak, Hiro pun dihajar. Ternyata proto gasyat yang berisi data Saki di bawah Masamune. Pas Emu berusaha minta gasyat itu, Masamune ngasih lihat betapa mudahnya dia menghabisi Baxter. Dia juga akan menyebarkan Kamen Rider Chronicle ke seluruh dunia. Gawatnya, gak ada cara untuk mengalahkan Chronos yang bisa menghentikan waktu. Cuman Emu dan Kuroto nemu satu cara. Malamnya, Kuroto pun nyerang Masamune. Cuman dengan mudah dia bisa dikalahkan. Setelah itu, Emu dan Hiro yang udah nunggu muncul. Pas ngepost, Kuroto yang sembunyi di bug Visor Chronos muncul dan menahan gerakannya. Emu mau nyerang dengan reprogram, tapi dengan mengejutkan, Hiro berkhianat. Sekarang dia jadi tangan kanan Masamune. Hiro ngelakuin itu demi menghidupkan Saki. Pas operasi, pasien Emu diserang Hiro yang merebut drivernya. Ternyata selama ini Hiro ngerasa bersalah atas kematian Saki. Saat ini yang dia inginkan hanya melihat senyum Saki lagi. Sementara itu, Parado dan Graphite ngambil data game Deus. Sedangkan Kuroto bikin gasyat baru untuk ngalahin Chronos. Sesuai janjinya, Masamune bangkitin Saki lagi. Cuman tidak dengan kesadarannya. Hiro harus ngelakuin tugas lagi. Dia pun disuruh ngelawan Emu lagi. Sedangkan Parado dan Graphite ngelawan Chronos. Dengan virus game Deus, mereka menahan skill post Chronos. Tapi tiba-tiba, Rider misterius ngebantu Chronos. Dia adalah Kamen Rider Laser Turbo. Meski begitu, Emu gak percaya kalau itu adalah Kiriya. Tak lama pas ngelawan Baxter, Emu diserang Laser Turbo lagi. Cuman Kuroto datang ngebantunya. Dan ternyata, identitas Laser Turbo beneran Kiriya. Kiriya malah berpihak pada Masamune dan percaya kalau Kamen Rider Chronicle akan merubah kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Parado pun ngajak Emu kerjasama melawan Laser Turbo. Cuman ditolak karena Emu
Emu akan nyelamatin Kiria dengan tangannya sendiri. Emu berencana memakai reprogramming pada Kiria, cuman Kronos terus menghalangi. Karena itu Taiga melawan Kronos sendirian. Emu pun berhasil mereprogram Kiria, cuman dengan mengejutkan, Kiria masih nyerang Emu karena dia mengikuti Masamune dengan keinginannya sendiri. Kiria pun berbisik ke Emu sesuatu yang membuatnya kaget. Marah, Emu pun menghajar Kiria, cuman tiba-tiba Kronos ngebawa mereka pergi. Tak lama Masamune ngasih hero Gashat Tether Legacy. Pas ditanya kenapa Emu sangat marah pada Kiria, dia gak mau menjawab. Tak lama Masamune bikin game dimana player harus melawan dirinya. Cuman Kuroto akhirnya nyelesain Gashat barunya bernama Hyper Muteki. Pas ketemu Masamune nyuruh hero pakai Tether Legacy, cuman gagal karena hero masih ragu. Emu coba pakai Hyper Muteki tapi gagal. Kuroto pun mencobanya dan kebal post Kronos walaupun hanya bertahan 10 detik. Karena itu Hyper Muteki dicuri Masamune. Ternyata alasan Emu gak bisa pakai Hyper Muteki karena dia udah berpisah dengan Parado. Kiria pun minta Hyper Muteki kalau aja dia ngelakuin tugasnya dengan baik. Sementara itu, Emu ngajak Parado kerjasama dengan ngirim Parado ke visornya Kronos. Tak lama, Emu dan lain-lain mencegah para player ngelawan Kronos. Kiria dengan mudah ngalahin Emu. Tapi tiba-tiba, Emu malah masukin Parado ke tubuhnya. Dan Kiria ngasih Hyper Muteki ke Emu. Ternyata waktu itu Kiria berbisik ke Emu kalau dia cuma pura-pura jahat. Kronos pun mencegah Emu jadi Hyper Muteki. Cuma proses henshin tetap lanjut meski di pause. Dengan Hyper Critical Sparkling, X8 pun memukul mundur Kronos. Setelah itu Parado pun keluar dari tubuh Emu. Karena panik, Masamune pun mendesak hero untuk menghabisi Emu atau Parado, yang dengan begitu Emu gak bisa henshin lagi. Setelah itu hero pun menemui Parado dan henshin dengan Tether Legacy level 100. Dengan mudah hero bisa ngebantai Parado. Cuman karena diganggu Nico, Parado jadi kabur. Graphite ngerasa kalau hero akan jadi ancaman. Karena itu dia dan Parado pun menemuinya lagi. Sedangkan Emu, Poppy dan Kiria mau ngerebut Gashat Chronicle dari Masamune. Karena Emu pakai Hyper Muteki, Kronos kewalahan. Cuman dia masih tenang karena bentar lagi Emu gak akan bisa henshin karena Parado akan dihabisi hero. Taiga yang ngelawan Graphite malah dikalahkan. Dia berusaha ngebantu hero karena ngerasa bersalah. Tapi karena itu Taiga luka parah. Untungnya Emu dan yang lain datang. Cuman Taiga ngerasa kalau dia gak akan selamat. Malamnya hero ditelepon ayahnya karena Taiga harus dioperasi dan hanya hero yang bisa melakukannya. Dengan mengejutkan hero bersedia. Sementara itu Kronos mengincar Parado lagi. Kuroto dan Kiria juga datang melawannya. Ternyata Masamune nyuruh hero untuk membunuh Taiga pas operasi. Mengetahui itu, Kiria pun segera ke rumah sakit. Nico pun berusaha menghentikan operasi, cuman Emu dan yang lain percaya kalau hero gak akan setega itu. Emu pun menemui Masamune, cuman dia mengancam akan menghapus data Saki. Tak lama operasi pun selesai dan hero menyelamatkan Taiga. Walaupun akibatnya data Saki dihapus Masamune. Hyper Muteki X8 dan Tether Legacy Brave pun melawan Kronos dan mengalahkannya dengan mudah. Cuman Masamune langsung kabur. Setelah itu hero minta maaf pada Taiga karena terus menyalahkannya atas kematian Saki. Besoknya Kronos ngincar Parado lagi. Graphite sempat makan kekuatan Game Deus tapi kebantai juga. Parado yang sendirian malah jadi mainan bagi Kronos. Cuman tiba-tiba Emu datang menolongnya. Gawatnya Nico dijangkit virus Baxter Game Deus yang untuk melawannya mereka harus ngalahin semua Baxter termasuk Parado. Walaupun udah disembunyiin darinya, Taiga tetap tahu kalau Nico lagi ada masalah. Sementara itu Nico minta maaf pada Emu karena udah bersikap buruk padanya selama ini. Karena itu Emu berusaha keras nyari cara nyelamatin Nico. Dia pun menemui Parado dan mengajaknya bertarung. Dengan Hyper Muteki, Emu mengalahkan Parado dengan mudah. Parado mau kabur tapi dicegah. Walaupun udah dilarang Kuroto, Emu tetap menyerang Parado dan menghabisinya. Tak lama semua rider kecuali Emu pun ngelawan Kronos. Di tengah pertarungan Kuroto kabur, sedangkan 3 lainnya drivernya diambil. Sementara itu ternyata Parado masih hidup karena Emu mengambil datanya. Dia melakukan itu untuk ngasih tahu Parado betapa mengerikannya kematian. Poppy ngerti kalau Parado hanya ingin punya perasaan dan bersenang-senang kayak manusia. Setelah sadar betapa ngerinya kematian yang dialami para korban selama ini, Parado pun minta maaf. Karena itu Emu pun menerima Parado dan akan bersama nyelamatin nyawa Nico. Mereka berdua pun menemui Kronos dan melawannya. Kerja sama epic dan pemanfaatan skill X8 dan Paradox bikin Kronos kewalahan. Finisher mereka pun menghancurkan Gashat Kamen Rider Chronicle. Cuman kemarahan Masamune pada Hyper Muteki membagikan kekuatan yang mereset waktu dan menghilangkan Hyper Muteki, sedangkan Gashat Kamen Rider Chronicle malah kembali. Karena itu mereka ingin minta bantuan Graphite yang punya virus Game Deus. Cuman Kronos menciduk mereka. Emu dan Parado pun melawan, cuman karena gak ada Hyper Muteki mereka pun kabur. Beda dengan Emu yang mau kerjasama, Taiga dan Hiro tetap mau menghabisi Graphite. Pas diajak Parado, Graphite juga menolak, sedangkan Kuroto berusaha bikin Hyper Muteki lagi. Sore harinya Hiro dan Taiga pun menemui Graphite untuk pertarungan terakhir. Pertarungan mereka berlangsung sampai pagi. Nico pun akan mengakhirinya, cuman tiba-tiba Kronos datang. Gak terima pertarungannya diganggu, Graphite pun ngelawan Kronos dan sengaja ngenain diri ke serangan Nico. Setelah semua Gashat terkumpul, mereka pun manggil Game Deus. Kronos mau reset, tapi
tiba-tiba Hyper Muteki X8 datang mencegahnya. Kemunculan Game Deus ngebuat hampir semua orang kena virus game. Emu dan Parado pun melawannya. Cuman Game Deus yang punya semua kemampuan Baxter sangat menyulitkan. Sementara itu, Kiria tiba-tiba melawan Kuroto dan terus-terusan menginfeksinya dengan virus Game Deus. Ternyata Kiria ngelakuin itu untuk nyari cara mengalahkan Game Deus. Dan akhirnya Kuroto pun kebal pada virus itu dan ngebuat Gashat untuk ngalahin Game Deus. Setelah itu, Kiria menangkap Kuroto dan diserahin ke pemerintah yang lagi mencarinya. Kiria pun ngasih Gashat itu ke Emu yang langsung dipakai dan membuat Game Deus melemah. Marah, Kronos pun datang. Dia malah menghabisi Game Deus dan memasukkan datanya ke tubuhnya, merubahnya jadi Baxter. Karena jasanya, Kiria pun diangkat jadi dokter DCR juga, sedangkan Kuroto tidak dibiarkan bebas lagi. Tak lama, para warga kena virus Game Deus lagi. Ternyata itu ulah Masamune. Emu mencoba reprogram tapi malah gagal. Kronos pun menculik Nico ke tempat lain. Itu bisa terjadi karena Nico lah yang ngumpulin semua Gashat dan harus melawan bos terakhir sebagai Kronos. Tapi tiba-tiba Taiga datang. Karena udah berhadapan dengan virus Baxter selama 5 tahun, Taiga pun henshin jadi Kamen Rider Kronos. Hiro sadar kalau Taiga udah menanggung beban sendirian selama ini. Masalahnya mereka gak bisa pergi ke sana. Kuroto pun nawarin bantuannya dengan syarat dia harus dibebasin. Meski kekuatannya udah habis, Taiga masih berusaha melindungi Nico. Hingga tiba-tiba Emu dan Hiro datang. Mereka bertiga pun henshin dan nyerang Masamune. Walaupun sangat kuat, dia gak kuat melawan keroyokan itu. Tapi tiba-tiba semua warga yang terinfeksi jadi Baxter dan Masamune berevolusi ke bentuk terkuatnya. Para warga termasuk Kiria yang jadi Baxter pun disuruh nyerang mereka. Kuroto yang melawan balik malah diserang Kamen Rider Build yang salah menggerengnya sebagai X8. Sementara itu, Poppy mau menyebarkan vaksin virus Game Deus ke para warga walaupun dia akan menghilang. Walaupun udah dilarang Emu, Poppy tetap melakukannya karena merasa ini adalah takdirnya. Semua warga yang menerima vaksin Poppy pun pulih. Poppy pun ngasih pesan terakhir ke teman-temannya termasuk Kuroto. Pertarungan terakhir pun dimulai. Para rider kewalahan melawan Super Game Deus yang sangat kuat. Emu malah melawannya dengan level 1 karena mereka harus memisahkan Game Deus dengan Masamune dulu. Dengan dibantu Parado, mereka pun berhasil melakukannya. Cuman Parado malah ngorbanin diri untuk memusnahkan Game Deus. Dia melakukan itu untuk menebus dosanya selama ini. Walaupun tanpa Muteki X8, mereka tetap melawan. Alhasil mereka pun kebantai. Anehnya, Emu malah bisa gerak saat di pause. Dia juga masih bisa henshin. Meski dengan level 2, para rider bisa melawan Kronos yang udah diperlemah. Emu pun mengakhirinya. Di saat terakhir, Masamune melenyapkan dirinya sendiri dengan data orang-orang yang menghilang. Di hadapan para wartawan, Emu pun ngasih tahu kalau nyawa orang-orang yang menghilang masih ada kemungkinan untuk diselamatkan. Karena itu mereka para dokter akan terus mencari solusinya. Sementara itu, Kobushi jadi bos baru Genmu Corporation dan Nico yang lulus sekolah kembali ke Taiga yang kembali praktek. Sedangkan Kuroto berhasil ngembaliin Poppy dan Parado juga masih hidup karena menginfeksi Emu lagi pas dia menghilang. Mereka pun akan nyoba game baru bernama Kamen Rider Build. Tamat.